Meskipun saat ini Amerika dikenal sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi kesetaraan dan persamaan hak di antara warganya, namun jika pada masa lalu, negara ini memiliki catatan sejarah panjang tentang perbudakan, yang mana praktek tersebut merupakan salah satu bentuk perampasan hak dan kemerdekaan seorang manusia. Sistem perbudakan di Amerika juga menjadi faktor pecahnya perang antara kubu pendukung sistem tersebut dan juga kubu yang menentang, yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Perang Sipil Amerika. Perbudakan di Amerika Serikat merupakan salah satu bab kelam dalam sejarah negara tersebut. Secara geografis, perbudakan memainkan peran yang signifikan dalam membentuk pola pemukiman, ekonomi, dan budaya di wilayah Amerika Serikat, terutama selama abad ke-17 hingga abad ke-19. Pada awalnya, perbudakan lebih terkonsentrasi di wilayah selatan Amerika Serikat karena iklim yang hangat dan tanah yang subur di daerah selatan ini sangat cocok untuk budidaya tanaman seperti tembakau, beras, dan kapas sebagai tanaman utama pada saat itu. Hal inilah yang membuat Amerika Serikat membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga perbudakan menjadi institusi utama dalam ekonomi wilayah tersebut. Negara-negara di wilayah selatan Amerika Serikat yang mencakup Virginia, Maryland, Carolina Utara, Carolina Selatan, Georgia, dan sebagian besar Alabama, Mississippi, Louisiana, dan Florida menjadi sentra perbudakan di wilayah ini. Sedangkan di wilayah utara Amerika Serikat seperti Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York, Pennsylvania, dan New Jersey, perbudakan tidak sebanyak di wilayah selatan. Salah satu alasan utamanya adalah iklim yang lebih dingin dan tanah yang kurang subur sehingga tidak mendukung pertanian yang intensif seperti di wilayah selatan. Para budak di bagian utara biasanya dipekerjakan sebagai pelayan rumah, pengrajin, ataupun buruh. Meskipun begitu, para pengusaha di wilayah utara melakukan perdagangan budak dan investasi di perkebunan selatan untuk memperoleh kekayaan. Seiring berjalannya waktu, perbudakan mulai menyebar ke wilayah barat daya, terutama setelah Perang Kemerdekaan Amerika. Negara-negara bagian baru yang bergabung pada abad ke-18 seperti Louisiana, Mississippi, Alabama, Texas, Arkansas, dan Missouri semuanya menjadikan perbudakan sebagai bagian dari sistem ekonomi dan sosial mereka. Perlakuan dan hukum mengenai perbudakan cukup bervariasi di berbagai wilayah di Amerika Serikat. Negara-negara bagian di wilayah utara cenderung mengalami pergeseran sosial dan politik yang lebih cepat menuju abolisi perbudakan apabila dibandingkan dengan wilayah selatan. Pada tahun 1860, sebelum pecahnya Perang Saudara Amerika, pada tahun 1861 sampai tahun 1865, perbudakan sebagian besar terkonsentrasi di wilayah selatan dengan beberapa pengecualian di wilayah barat daya dan negara bagian perbatasan. Perang Saudara Amerika ini memainkan peran penting dalam mengakhiri perbudakan di Amerika Serikat. Konflik tersebut pecah karena berbagai masalah, termasuk perbedaan pandangan tentang perbudakan dan hak-hak negara bagian. Setelah perang berakhir pada tahun 1865, perbudakan resmi dinyatakan dilarang di seluruh Amerika Serikat berkat ratifikasi amandemen ke-13 pada tanggal 6 Desember tahun 1865. Dengan diakhiri perbudakan, Amerika Serikat menghadapi tantangan besar dalam memulihkan diri dari masa lalu yang kelam tersebut. Proses rekonstruksi setelah perang berfokus pada integrasi negara bagian selatan yang telah melepaskan perbudakan ke dalam negara kesatuan yang bersatu dan setara. Meskipun perbudakan telah dihapuskan, pengaruhnya tetap dirasakan dalam masyarakat Amerika Serikat hingga saat ini. Sejarah perbudakan tersebut terus menjadi bagian penting dari evolusi Amerika Serikat sebagai negara yang multikultural dan multietnis.
Sejarah perbudakan di Amerika Serikat memiliki periode yang cukup lama. Jutaan orang Afrika dibawa secara paksa ke wilayah koloni Inggris di Amerika Utara dan kemudian ke negara Amerika Serikat untuk dijadikan budak. Berikut adalah sejarah perbudakan di Amerika Serikat. Pada bulan Agustus tahun 1619, sekelompok 20 orang Afrika tiba di Jamestown, Virginia. Mereka ditangkap oleh privateers Inggris yang telah berhasil mengalahkan kapal budak Portugis. Awalnya, orang-orang ini merupakan pelayan kontrak. Namun ternyata, sebagian besar dari mereka tidak dibuatkan kontrak sehingga diperbudak seumur hidup. Pada masa ini, tidak ada undang-undang perbudakan yang berlaku di Virginia. Hingga pada tahun 1640, John Pans, seorang Afrika, dihukum untuk hidup dalam perbudakan setelah melarikan diri dari dinas. Sedangkan dua pria kulit putih yang melarikan diri dengannya hanya diberi hukuman 1 tahun kontrak dan 3 tahun dinas kolonial. Ini adalah perbedaan hukum pertama antara orang Eropa dan Afrika. Selanjutnya pada tahun 1641, koloni di Teluk Massachusetts mengesahkan perbudakan melalui undang-undang. Mereka merupakan koloni pertama yang mengizinkan orang untuk diperbudak apabila mereka tawanan perang, menjual diri mereka atau dibeli di tempat lain, atau apabila dijatuhi hukuman oleh otoritas yang memerintah. Kemudian beberapa tahun setelahnya, yakni pada tahun 1662, Virginia menyetujui sebuah undang-undang yang menyatakan bahwa setiap anak yang lahir di koloni akan mengambil status dari ibunya. Hal ini berarti bahwa anak dari ibu yang diperbudak akan dilahirkan dalam perbudakan. Perubahan ini melembagakan hubungan kekuasaan yang miring antara mereka yang memperbudak wanita dan membebaskan pria kulit putih dari tanggung jawab hukum untuk mengakui dan menanggung beban finansial anak-anak ras campuran mereka. Perbudakan semakin berkembang di koloni Inggris. Hal ini dimulai dengan adanya monopoli Inggris untuk perdagangan budak dan komoditas Afrika yang dipimpin oleh Raja Charles II pada tahun 1672 melalui Royal African Company. Perdagangan ini meningkatkan jumlah populasi budak yang berada di Virginia. Sehingga pada tahun 1710, populasi orang Afrika yang berada di Virginia mencapai 23.100 jiwa atau sejumlah 42% dari total populasi. Selain itu, di bagian utara tepatnya di New York City, proporsi budak mencapai posisi tertinggi kedua dari seluruh koloni, yakni sebanyak lebih dari 42% masyarakat yang telah berumah tangga di New York memiliki budak. Peningkatan yang signifikan ini pada akhirnya menjadikan perbudakan sebagai tulang punggung perekonomian di wilayah Amerika Serikat. Sebagian besar budak di wilayah utara dijadikan sebagai pelayan rumah, pengrajin, dan buruh. Sedangkan di wilayah selatan, perbudakan dikembangkan dalam bidang pertanian. Selanjutnya pada tanggal 7 November tahun 1775, Gubernur Kerajaan Virginia yakni Lord Dunmore mengeluarkan sebuah proklamasi yang menyatakan darurat militer di Virginia dan menjanjikan kebebasan bagi setiap budak dari patriot Amerika yang dimiliki oleh tuan loyalis. Keadaan ini tentu saja dijadikan kesempatan oleh para budak untuk meraih kebebasan. Sekitar 1.500 budak bergabung bersama pasukan Dunmore dan sebanyak 18 budak melarikan diri. Selain itu, banyak budak yang mengambil keuntungan peperangan ini untuk melarikan diri. Ribuan budak dari Maryland dan Virginia melarikan diri sehingga mengakibatkan kerugian budak yang tinggi di Amerika bagian selatan. Kemudian, 2 dekade pertama setelah Revolusi Amerika, negara-negara bagian utara membuat konstitusi baru yang membahas mengenai persamaan hak serta penghapusan perbudakan. Wilayah utara Amerika Serikat ini cenderung mengalami perubahan sosial dan politik yang lebih cepat daripada wilayah selatan. Di antaranya adalah New York dan New Jersey yang mengeluarkan undang-undang untuk menghapuskan perbudakan pada akhir abad ke-18 dan secara bertahap diikuti oleh negara bagian lainnya. Sementara itu di wilayah selatan, perbudakan tetap menjadi pilar utama sistem ekonomi dan sosial. Perbedaan pandangan tentang perbudakan dan hak-hak negara bagian menjadi salah satu pemicu utama pecahnya Perang Saudara Amerika yang terjadi pada tahun 1861 hingga tahun 1865. Konflik ini berlangsung antara negara-negara bagian utara atau Union yang mendukung penghapusan perbudakan dan negara-negara konfederasi bagian selatan yang ingin mempertahankan perbudakan.
Setelah Perang Saudara berakhir, kemenangan Union dalam Perang Saudara ini menindaklanjuti penghapusan perbudakan dan diratifikasi dengan amandemen ke-13 konstitusi pada tahun 1865. Amandemen ke-13 yang diratifikasi pada tanggal 6 Desember tahun 1865 ini secara resmi mengakhiri perbudakan di seluruh Amerika Serikat. Meskipun perbudakan telah dihapuskan secara hukum, pemikiran dan sikap rasial yang terbentuk selama periode perbudakan tetap berdampak pada masyarakat Amerika. Era pasca perbudakan ditandai dengan diskriminasi rasial sistemik yang terus berlanjut. Hukum Jim Crow yang berisi segregasi rasial di Amerika Serikat mulai diberlakukan di wilayah selatan untuk memisahkan ras dan menegakkan supremasi kulit putih. Hal ini menciptakan sistem yang merendahkan warga kulit hitam dan membatasi hak-hak mereka. Selanjutnya, gerakan yang kuat untuk menghapuskan diskriminasi rasial dan memperjuangkan hak-hak setara bagi semua warga Amerika Serikat mulai diperjuangkan melalui perjuangan hak sipil pada akhir abad ke-20. Gerakan hak sipil ini berhasil mencapai perubahan penting dari segi hukum dan pemikiran sosial di Amerika Serikat. Di antaranya adalah emansipasi yang terus berkembang, serta adanya pemecahan masalah pendidikan bagi orang Afrika Amerika. Hingga pada tanggal 24 Februari tahun 2007, Majelis Umum Virginia membuat resolusi bersama tentang penyesalan yang mendalam atas perbudakan paksa orang Afrika dan eksploitasi penduduk asli Amerika, serta menyerukan rekonsiliasi antara semua orang Virginia. Resolusi ini disahkan untuk mengantisipasi peringatan 400 tahun berdirinya Jamestown, Virginia, yang merupakan pelabuhan budak kolonial pertama. Setelah itu, pada tanggal 29 Juli tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengeluarkan resolusi Hour 194 yang berisi permintaan maaf atas perbudakan di Amerika serta undang-undang diskriminatif berikutnya. Senat Amerika juga mengeluarkan resolusi yang serupa pada bulan Juli tahun 2009 dan meminta maaf atas ketidakadilan, kekejaman, kebrutalan, dan perbudakan yang mendasar. Hal ini juga secara langsung menyatakan bahwa itu tidak dapat digunakan untuk mengklaim kerugian yang dialami korban. Dan berikut adalah beberapa faktanya. Perbudakan di Amerika Serikat dimulai pada abad ke-17 dan berlangsung selama hampir 3 abad, yakni dari tahun 1619 hingga tahun 1865. Perbudakan dimulai ketika 20 budak Afrika tiba di Jamestown, Virginia, yang merupakan salah satu dari 13 koloni Inggris di Amerika Utara. Tak lama setelah itu, para pedagang budak Eropa memperdagangkan jutaan orang Afrika dari benua Afrika ke Amerika melalui perdagangan budak Atlantik. Budak-budak ini dipaksa untuk bekerja di perkebunan dan ladang di wilayah selatan Amerika Serikat. Selanjutnya, perbudakan menjadi fundamental bagi ekonomi wilayah selatan Amerika Serikat pada abad ke-18 dan abad ke-19. Pertanian kapas menjadi sumber pendapatan utama dan perbudakan memberikan tenaga kerja gratis yang memfasilitasi produksi kapas yang besar. Kehidupan para budak di Amerika Serikat sangat keras dan penuh penderitaan. Budak-budak diperlakukan seperti properti dan tidak memiliki hak atau kebebasan. Mereka dianiaya, dipisahkan dari keluarga, dan dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang buruk. Selama masa perbudakan, para wanita budak seringkali menghadapi penderitaan ganda karena selain harus menderita akibat perbudakan, mereka juga sering menjadi korban pelecehan seksual dan eksploitasi. Pada tahun 1850-an, terdapat gerakan pelarian diri para budak dengan gerakan Underground Railroad atau jalur bawah tanah yang merupakan rute rahasia dan persembunyian yang digunakan untuk membantu budak-budak melarikan diri dari wilayah selatan ke wilayah utara atau Kanada, di mana perbudakan telah dihapuskan.
Perang Saudara Amerika antara tahun 1861 hingga tahun 1865 pecah antara negara-negara bagian utara atau yang dikenal dengan Union dengan negara-negara bagian selatan atau konfederasi yang ingin mempertahankan perbudakan. Perang ini berakhir dengan kemenangan Union dan mengakhiri perbudakan. Perbudakan dihapuskan secara resmi setelah adanya ratifikasi amandemen ke-13 pada tanggal 6 Desember tahun 1865 yang dilakukan setelah berakhirnya Perang Saudara Amerika. Amandemen tersebut menyatakan bahwa perbudakan atau bentuk kerja paksa lainnya tidak diperbolehkan di Amerika Serikat. Meskipun perbudakan secara hukum telah dihapuskan, diskriminasi rasial terhadap warga kulit hitam berlanjut setelah penghapusan perbudakan dan menghasilkan sistem segregasi yang dikenal sebagai hukum Jim Crow. Warisan perbudakan masih berdampak pada masyarakat Amerika Serikat. Permasalahan rasial, kesenjangan sosial, dan ketidaksetaraan masih menjadi isu yang kompleks dan mendalam yang perlu ditangani dengan serius. Sejarah perbudakan di Amerika Serikat merupakan bagian integral dari perkembangan negara tersebut. Meskipun perbudakan telah dihapuskan secara hukum, peninggalannya masih berpengaruh pada aspek sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat Amerika Serikat hingga saat ini.